Untuk dalam pengembak, kategori air sehatnya ya itu sudah tidak aman lagi sebenarnya. Pada saat saya teliti di lab itu, air yang biasa dipakai untuk melukat dan sebagainya itu sudah tidak berbentuk heksagonal lagi, melainkan dia sudah berubah bentuknya. Itu artinya sudah terjadi penurunan kualitas air di sana. Mata air di Puro dalam Pengembak tergantung dari laut. Berbicara soal air untuk orang Bali Hindu adalah sangat penting, sangat menarik. Sebab air dianggap sebagai sumber kekuatan, sumber energi, sumber kehidupan manusia. Susunagung melihat atau di dalam Pengembak kali kira ke perasaan atau tendal dia anda kata anyak sia makan minyak makan ya makan ini mas tahu yang makan itu tahu makan wit saking leluhur tiang ipekak tiang ipun mewasta iwayan tetap nah dawag ipun ngardi puro niki ipun ngewit nih ngangon sampi ring bat riki utawi alas riki. Nah, nika wenten putung punya nyuh utawi putung kelapa. Nah, nika dedekipun sampun sekian bulan dan sampun nyampe nguwarsa mepino togog nah istri. Nah, nika ampun murip togogipun idong peseng dan sumrah jom sugro titiang ring ajeng ngojah paseng itu. Ido sani nyareng ngiring kat yang membawasan niko wenten pican itu ngemaryang duyan itu ring bet riki hari sampun wenten apa niko netes pekak di tiang napi sani kemaryang di tiang nah ada ciri benang tunggak atau di togog atau ada kalau medal toyo ngilangaken bahwa putra apa hari pun hubungan antara Puro Dalam Pengembak dengan grionya, begitu ya. Jadi sebatas setiap odalan pada saat Purnama Kedasa, kami di Grio yang menyediakan upakaranya dan sekaligus muput di Puro gitu. Di samping niko, kalau ada kegiatan apa di Puro, sebelumnya juru mangkunya pasti konsultasi ke Grio dulu, menyampaikan dan dibilang ya barulah dilaksanakan itu kan. Air suci yang ada di seluruh wilayah Bali itu adalah bagian dari air suci India, dan itu melalui suatu upacara ritual yang dibayangkan oleh para pendeta Hindu atau pedando Hindu. Itu sungguhnya air pentingnya untuk orang Bali Hindu. Ya, betul ya,
ada beberapa penyebab dari menurunnya kualitas air di daerah Pura Dalam Pengembak itu. Yang pertama itu daerah tersebut adalah memang daerah aliran sungai yang menyatu dengan posisi Pura Dalam Pengembak itu adalah Tukar Loluan. Yang kedua itu tidak mau atau suka tidak suka, kita harus jujur mengatakan bahwa daerah itu adalah daerah hilir di mana sampah yang dari hulu itu bermuara di daerah itu. Jadi pengaruh terhadap sumber mata air di sana cukup mempengaruhi, yang cukup besar malah pengaruhnya. Karena baik air permukaan maupun sumber-sumber air di daerah itu, ini sangat berpengaruh juga terhadap intrusi air laut yang terjadi di sana. Kenapa? Karena daerah Pura Dalam Pengembak itu sangat dekat dengan TPA. Duanin wenten tukad, nah singa sapun kotor, sirawan nyampein pasti sengkalo, pasti nunasa ampura dika sampai melukat dika. Nah niko makta keyakinan, nah titiang pun dari dumun saking dumun sampun adi puak kene nak bisa segar kita. Ternyata tiang terbe entah semantu, pada sekali dikau silam dia perjani segar, nah semakin percaya ditiangkan bicara itu ternyata. Berawal dari sakit yang tiada henti, genten ya, tidak ada sebab-sebab yang pasti, genten istilahnya, genten. Kayak seperti saya kayak magnet gitu, sudah ketarik ke sini. Awal mulanya juga dia nggak tahu, genten. Dari sanalah tumbuh satu keyakinan yang betul-betul memang beliau lagi memberikan petunjuk untuk memang saya hadir harus ring Pura Dalam Pengembak niki kenten. Adat mas sudah merencapan pada ratusan perusahaan. Saya asal ayo rogo yang akan bergodo masa puang. Datang yang ke Pura Dalam Pengembak ini untuk melukat. Jadi melukat itu kalau saya memaknai sendiri adalah proses merefresh, jadi menyegarkan kembali, walaupun ada tujuan-tujuan yang lain, misalnya untuk memperoleh kesembuhan. Sungguh jangan itu langsung. Tujuan saya melukat ke sini itu tujuannya adalah pertama untuk pembersihan diri. Kita lebih hening saja, lebih tenang, lebih sejuk dan lebih merasa tenang dan bahagia. Tapi kalau untuk penyembuhan di sini kita harus 3 kali. Manfaat-manfaat dari melukat tuh bisa ada banyak ya. Bisa misalnya bagi yang ada yang sial gitu, bisa dicoba untuk kesini untuk menerima siraman rohani agar dapat menyucikan diri dan mendapatkan keberuntungan, juga bisa dibilang seperti itu ya. Air pelukatan itu memiliki energi yang dapat memberikan kita semangat dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Hasil penelitian kami di SKPPLH, kebetulan kami punya yayasan untuk itu. Sekarang ini sudah hampir dari pantai itu sudah hampir masuk 1,5 kilo intrusi air lautnya. Jadi sumber-sumber mata air yang
kaitan dengan air suci dan sebagainya ini sudah sangat berpengaruh terhadap itu. Terjadinya ancaman terhadap sumber mata air yang paling sederhana, khususnya ABT, yang sudah terjadi intrusi, ya, itu bisa kita lihat dan rasakan dari beberapa hal. Pertama, air itu sudah tidak lagi tidak terasa apa-apa, melainkan dia sudah mulai payau. Satu. Yang kedua, pada saat kita rasakan itu, dia sudah mulai ada bau lumpur. Kemudian yang ketiga, yang paling sederhana juga, air yang tadinya ini kita rasakan biasa, itu kalau kita rebus itu sudah banyak ada putih-putih seperti kapur. Di daerah dalam Pengembak itu sebenarnya ada 3 mata air di situ. Yang satu ada persis di depannya Pulau Dalam Pengembak. Yang kedua ada di daerah Kayu Penengan namanya, di sebelah timurnya. Kemudian yang ketiga itu ada di Pura Tirta Empul namanya, di Mertesari. Itu yang biasa dipakai untuk melukat oleh masyarakat sekitar, termasuk juga masyarakat yang di hulu juga melukatnya ke situ. Ini juga perlu ada keseriusan untuk penanganan sumber-sumber mata air yang berkaitan dengan pura dan kesucian di tempat itu. Tapi lebih khususnya lagi sebenarnya, bagaimana kita ini mampu melestarikan sumber-sumber mata air ini untuk kepentingan jangka panjang. Karena air itu merupakan sumber energi, sumber kehidupan yang juga diisi kekuatan Tuhan yang Maha Kuasa, maka air itu merupakan sarana penting buat mensucikan manusia, baik batin maupun tubuh manusia. Maka itu sesungguhnya memang mengandung semangat, mengandung sifat-sifat spiritual.